Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, sebelum lebih jauh menjawab, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru dan selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan yang merayakan. Baik, ini Mas Rio ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah dari pihak PT WP ya, baru stafnya saja gitu kan. Bagaimana dengan direksinya? Jadi begini, saat ini ya, sampai saat ini kita berdasarkan kecukupan alat bukti dan juga peran yang kita peroleh dari keterangan saksi-saksi itu dua orang ya kalau tidak salah, dua orang ya. Dua orang ini dari staf PT WP inilah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini kan baru 1 kali 24 jam nih. Kita harus menetapkan dari 8 ya yang diamankan 8 ini ditetapkan 5 orang. Jadi dalam tempo 1 kali 24 jam tentunya ya ini proses penyidikan ini akan terus berlanjut seperti itu. Jadi Mas Rio, nanti kita juga sama ini. Di sini kan staf. Nah, bagaimana uang itu bisa keluar kan tentu harus punya kewenangan kan gitu ya, untuk mengeluarkan jumlah uang, kemudian memutuskan, kewenangan untuk memutuskan, membayar dan lain-lainnya gitu kan. Karena uang 4 miliar itu bukan uang yang kecil. Tentunya kami akan perdalam dan kami juga merasa bahwa tentunya ya terkait dengan tadi tugas dan tanggung jawab, kewenangan yang dimiliki dan lain-lain. Nah, staf-staf inilah hanya sebagai petugas lapangannya saja. Tapi sampai saat ini informasi dan keterangan yang kita peroleh gitu ya, dan juga didukung oleh kecukupan alat bukti, 2 orang ini dulu. Tapi tentunya kita akan terus mendalaminya. Kemudian lokasinya di Maluku, betul. Ini PT WP itu untuk daerah operasinya. Tadi kenapa KPP-nya di Jakarta? Karena kantornya ada di sini gitu ya, terpusatnya seperti itu. Kemudian apakah membuka peluang untuk meminta keterangan atau ini? Nah, kita fokus ke tindak pidana korupsi terkait dengan masalah pajaknya. Jadi di sini, ya kejadiannya di sini, lokusnya di Jakarta, kemudian juga peristiwa tindak pidana korupsinya itu penyuapan sejauh ini. Tapi tentunya di dalam penyidikan, ya apabila ditemukan tindak pidana lain atau perkara tindak pidana korupsi lain, ya yang menyangkut pihak yang di sininya para pihak baik dari DJP Dirjen Pajak maupun juga dari PTWP, tentu kita akan dalami. Demikian Mas Rio, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan pertanyaan dari Mas Rio Antara. Kami buka lagi jika masih ada pertanyaan, silakan Mas Metro TV. Mohon namanya Mas. Perkenalkan, aku Joy dari Metro TV. Mas Jo ya. Mau Mas Jo nih mirip sama ini, yang ini Jo juga di depan. Ya agak beda. Jo siapa yang belakang nih? baik Oke, Pak, Mas Jo. mau bertanya dalam kasus ini apakah akan menggunakan KUHP yang baru dan jika iya berarti penegasan aja Pak, berarti untuk pihak swastanya juga akan ditindak ya Pak, sesuai dengan KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Mas Jo? Cukup. 1 poin ya. Ada lagi kawan-kawan? Cukup? Baik, monggo Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jo. Ini Mas Jo Metro TV, yang ini Mas Jo Garuda. Nah, yang depan ini ada TV. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit ya bahwa ini perkaranya dalam masa transisi. Terjadinya di Desember nih ya. Mereka pemberiannya di Desember dan lain-lain, kemudian tertangkap tangannya di Januari selepas tanggal 2 gitu ya. Tentunya untuk penanganan perkaranya kita ada petunjuknya sendiri di masa-masa transisi ini. Tadi ada, kalau Mas Jo mungkin dengarkan, kita ada pasal-pasal di Undang-Undang Tipikor-nya, tapi ada juga pasal-pasal di undang-undang terbaru ya, KUHP dan KUHP yang baru seperti itu. Jadi
masih masuk ke situ gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua-duanya sudah kita adopsi di situ gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan bertanya agak beda hari ini gitu ya. Apa namanya konvers hari ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya. Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru gitu ya. Bahwa KUHAP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas pradugata bersalah kan itu, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Jadi tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu. Nah, apakah pihak ini akan akan di swasta? Tadi ada swastanya juga. 2 orang kan udah ada tuh swastanya, dari 5 itu 3 dari pajaknya, yang 2 dari swastanya gitu. Ada kalau konstruksinya sama saja sebetulnya. Konstruksinya suap, ada pemberinya, ada penerimanya secara umum, tapi tentu saja penggunaan pasal-pasalnya ini di masa transisi menggunakan ada 2, kita mengadopsi yang lama kemudian juga yang baru. Nanti selepas tanggal 2 ini ke depan gitu ya, ketika perbuatannya terjadi setelah berlakunya undang-undang yang baru dan semuanya terjadi setelah itu, maka kita full akan menggunakan undang-undang yang baru. Demikian, Mas Jo, Metro TV. Baik, terima kasih Pak Deputi dan Mas Jo. Kembali ke Mas Rio ya. Kasus lain, baik. Kasus ini masih ada lagi kawan-kawan? Kalau tidak ada kita bergeser ke isu kasus lainnya. Monggo, Mas Rio. Ya, sedikit soal kasus haji Pak Asep, Mas Budi. Kemarin